4 bahaya yang mengintai lansia ketika konsumsi bawang merah. Tonton sampai selesai sebelum Anda menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bijak, dan salam sejahtera untuk sobat sehat semua dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel kepercayaan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Jika kita bertanya, apa jiwa dari masakan Indonesia? Maka jawabannya hampir pasti adalah bawang merah. Dari Sabang sampai Merauke, aroma tumisan bawang merah yang harum adalah penanda sebuah hidangan lezat akan segera tersaji. Kita sudah pernah membahas betapa mahal dan berharganya bawang merah Allium cepavar. Agregatum ini karena kekayaan manfaatnya. Namun, justru karena kita begitu akrab dan menganggapnya aman, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam mengonsumsinya. Nah, karena bawang merah ini adalah bumbu wajib di setiap dapur, saya jadi sangat ingin tahu kebiasaan sobat sehat semua. Supaya kita bisa saling berbagi pengalaman, boleh ya, luangkan waktu sejenak untuk menulis di kolom komentar. Saat ini sobat sehat berusia berapa dan sedang menonton dari kota atau daerah mana? Dan kalau boleh, tambahkan juga di komentarnya, di dapur sobat sehat semua, bawang merah ini paling sering diolah jadi apa saja? Apakah hanya untuk bumbu tumis, atau mungkin ada yang membuatnya menjadi minyak bawang atau ramuan khusus? Kami akan sangat senang sekali membaca semua cerita dan sapaan dari Anda. Dan tentu saja, sebelum kita membongkar kesalahan-kesalahan fatal ini, saya akan sangat berterima kasih jika sobat sehat berkenan untuk menekan tombol subscribe dan like sekarang juga. Jangan lupa juga untuk share atau bagikan video ini, karena informasinya bisa jadi akan menyelamatkan kesehatan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih banyak atas partisipasinya di kolom komentar. Sambil membaca kebiasaan sobat sehat semua, saya jadi teringat sebuah kisah nyata dari seorang lansia yang kita sebut saja Eyang Warto, yang tinggal di sebuah desa sejuk di pinggir Danau Toba, Sumatera Utara. Eyang Warto ini penderita hipertensi yang tadinya sangat patuh meminum obat dari puskesmas. Suatu hari, ia mendengar dari tetangganya dan membaca di grup percakapan tentang terapi ajaib bawang merah mentah. Tergoda dengan testimoni yang meyakinkan, Eyang Warto mengambil keputusan berbahaya. Ia menghentikan obat dari dokter dan menggantinya dengan mengunyah 5 siung bawang merah mentah setiap pagi. Awalnya ia merasa baik-baik saja. Namun sebulan kemudian, ia dilarikan ke puskesmas karena sakit kepala hebat dan pandangannya kabur. Tensi darahnya melonjak sangat tinggi, nyaris terkena stroke. Dokter dengan tegas mengatakan bahwa tindakannya sangat berisiko. Kisah Eyang Warto inilah yang menjadi pengingat nyata bagi kita semua. Kisah Eyang Warto tadi membuktikan bahwa bawang merah memang ibarat pedang yang sangat tajam. Jika digunakan oleh pendekar yang ahli, ia bisa menjadi senjata ampuh untuk menumpas penyakit. Namun, jika dipegang oleh orang yang tidak memahami cara pakainya, pedang yang sama justru bisa melukai diri sendiri. Semangat untuk menjadi sehat itu sangat baik, tetapi semangat tanpa ilmu yang benar bisa berujung pada bahaya. Hari ini, kita akan menjadi pendekar yang bijak dengan mempelajari 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan lansia dalam mengonsumsi bawang merah. Untuk menjadi pendekar yang bijak, mari kita ingat kembali, secara singkat, mengapa bawang merah begitu berharga. Di dalamnya terkandung emas merah bernama quercetin, sebuah antioksidan super yang menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan tulang. Saat diiris, ia juga melepaskan senyawa sulfur seperti allicin, yang berfungsi sebagai antibakteri dan membantu mengelola kolesterol. Kekuatan inilah yang membuatnya menjadi andalan, baik di dapur maupun di kotak obat tradisional kita. Justru, karena kita begitu yakin akan kekuatannya inilah, seringkali kita menjadi kurang waspada dan terjebak dalam pola pikir jalan pintas. Semangat yang berapi-api untuk sehat,
jika tidak diiringi dengan ilmu yang tepat, bisa menjadi bumerang. Kita mendengar bawang merah bisa menurunkan kolesterol. Lalu kita berpikir, "Wah, kalau begitu saya makan 10 siung sehari biar cepat turun." Atau kita membaca bahwa alisin baik dalam kondisi mentah. Lalu kita menyimpulkan, berarti harus saya makan mentah-mentah seperti makan buah. Pola pikir yang menyederhanakan masalah inilah yang menjadi gerbang utama menuju berbagai kesalahan fatal, termasuk kesalahan pertama yang paling nikmat, namun paling merusak. Kesalahan pertama adalah kecanduan atau terlalu banyak mengonsumsi bawang goreng. Siapa yang tidak suka? Taburan bawang goreng yang renyah dan gurih di atas nasi uduk, soto, atau bakso memang terasa sangat nikmat. Rasanya, makan tanpa bawang goreng itu kurang lengkap. Kebiasaan inilah, jika dilakukan secara berlebihan, yang mengubah bawang merah dari sahabat jantung menjadi musuh tersembunyi bagi pembuluh darah kita. Mengapa bawang goreng bisa berbahaya? Pertama, proses penggorengan, terutama dengan metode deep frying direndam minyak banyak, akan membuat bawang menyerap sangat banyak lemak. Jika minyak yang digunakan adalah minyak berkualitas rendah atau sudah dipakai berulang kali, maka yang kita konsumsi adalah lemak trans dan lemak jenuh, yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat LDL secara drastis. Panas yang sangat tinggi juga akan merusak sebagian besar quercetin dan nutrisi bermanfaat lainnya. Akibatnya, kita hanya mendapatkan kalori tinggi dan lemak jahat, bukan manfaat sehatnya. Akibat jangka panjang dari kebiasaan ini sangat serius. Tumpukan lemak jahat dari minyak goreng akan memicu pembentukan plat di arteri aterosklerosis yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Ini benar-benar berlawanan dengan manfaat asli bawang merah yang seharusnya melindungi jantung. Selain itu, kalorinya yang tinggi akan sangat mudah berkontribusi pada kenaikan berat badan dan obesitas yang menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Apakah kita harus berhenti total? Tidak juga. Solusinya adalah moderasi dan membuatnya sendiri di rumah. Dengan membuat sendiri, kita bisa mengontrol kualitas minyak, gunakan minyak kelapa atau minyak lain yang lebih stabil, dan kita bisa meniriskannya dengan benar. Cara yang lebih sehat lagi adalah dengan menggunakan air fryer yang hanya butuh sedikit minyak. Anggaplah bawang goreng sebagai taburan mewah untuk sesekali, bukan sebagai lauk utama yang ditaburkan dalam jumlah besar setiap hari. Setelah kesalahan dari cara pengolahan yang nikmat, kini kita beralih ke kesalahan dari niat yang sangat sehat, namun keliru. Terinspirasi oleh manfaatnya, banyak lansia yang mencoba terapi bawang merah dengan cara mengonsumsi beberapa siung bawang merah mentah setiap hari. Ada yang memakannya langsung, ada yang membuatnya menjadi jus. Niatnya sangat mulia, yaitu untuk menurunkan tekanan darah atau kolesterol. Namun, cara ini bisa menjadi siksaan bagi lambung. Dampak langsung dari konsumsi bawang merah mentah berlebih adalah iritasi pada selaput lendir lambung. Senyawa sulfur yang tajam di dalamnya bersifat sangat korosif bagi dinding lambung yang sensitif. Bagi lansia, di mana lapisan lambung seringkali sudah menipis dan produksi lendir pelindungnya berkurang, efek ini bisa terasa jauh lebih parah. Ini seperti menggosok luka dengan amplas, sangat menyakitkan dan dapat menimbulkan peradangan. Akibat dari iritasi ini bisa beragam. Bagi penderita MAAG atau gastritis, ini bisa memicu serangan nyeri ulu hati yang hebat. Bagi penderita GERD, ini bisa menyebabkan asam lambung naik secara masif, menimbulkan rasa panas di dada yang menyiksa. Bahkan bagi yang lambungnya sehat, bisa timbul gejala seperti kembung parah, diar, dan sendawa berbau tidak sedap yang terus-menerus. Niat untuk menyehatkan jantung justru berakhir dengan menyakiti lambung. Jika kesalahan sebelumnya menyakiti lambung, maka kesalahan ketiga ini dampaknya lebih sunyi, namun bisa jauh lebih fatal. Kesalahan ini adalah mengonsumsi bawang merah dalam jumlah terapi, terutama mentah tanpa memikirkan interaksinya dengan obat-obatan resep dokter.
Ini adalah tabrakan antara pengobatan alami dan pengobatan medis yang seringkali tidak kita sadari. Padahal akibatnya bisa sangat serius. Dampak utama dari interaksi ini adalah pada pengenceran darah. Bawang merah, berkat kandungan quercetin dan senyawa sulfurnya, memiliki efek antiplatelet ringan, yang artinya dapat membantu mencegah keping darah saling lengket. Ini baik. Namun, banyak lansia yang juga mengonsumsi obat pengencer darah resep dokter seperti aspirin, clopidogrel, atau warfarin untuk mencegah stroke dan serangan jantung. Mengonsumsi keduanya dalam dosis terapi secara bersamaan akan menciptakan efek pengencer darah yang berlipat ganda dan tidak terkontrol. Akibat dari darah yang menjadi terlalu encer adalah risiko pendarahan hebat. Pendarahan ini bisa bersifat eksternal, misalnya luka kecil yang darahnya sulit berhenti, atau gusi yang mudah sekali berdarah. Namun, yang paling berbahaya adalah pendarahan internal yang tidak terlihat. Misalnya pendarahan di lambung atau bahkan di otak. Risiko ini nyata dan tidak boleh dianggap sepele. Mengonsumsi bawang merah sebagai bumbu masakan wajar umumnya aman, tetapi sebagai terapi dalam jumlah banyak, ini wajib dikonsultasikan dengan dokter. Setelah membahas bahaya konsumsi internal, kesalahan terakhir berkaitan dengan penggunaannya sebagai obat luar, sebuah tradisi yang sangat kita kenal. Kita sering menggunakan parutan atau irisan bawang merah untuk kerokan atau kompres saat anak atau anggota keluarga demam dan masuk angin. Niatnya sangat baik dan memang seringkali manjur. Namun, jika aplikasinya salah, ia justru bisa menimbulkan masalah baru, terutama pada kulit lansia yang cenderung lebih tipis dan sensitif. Dampak dari aplikasi yang salah adalah iritasi kulit hebat atau bahkan luka bakar kimia tingkat ringan. Senyawa sulfur dalam bawang merah mentah bersifat sangat tajam. Mengoleskannya langsung ke kulit tanpa pelindung atau dalam konsentrasi pekat dapat menyebabkan kulit menjadi merah, panas, gatal, dan pada kasus yang parah, bisa sampai melepur. Alih-alih menyembuhkan, kita justru menambah luka baru pada kulit. Lalu, bagaimana cara aman menerapkan kearifan lokal ini? Solusinya adalah dengan selalu mencampurnya dengan minyak pelindung cair oil. Campurkan parutan bawang merah dengan minyak kelapa, minyak zaitun, atau minyak telon. Minyak ini akan membantu mengurangi sifat iritatifnya. Kedua, selalu lakukan tes tempel. Oleskan sedikit campura pada area kecil kulit misalnya di belakang telinga atau lengan dalam dan tunggu beberapa menit. Jika tidak ada reaksi kemerahan atau gatal, barulah aman untuk dibalurkan ke area yang lebih luas. Jangan pernah mengoleskannya pada kulit yang sudah ada luka. Dengan mengetahui keempat kesalahan fatal dan solusinya, kini kita bisa merangkum cara terbaik untuk menikmati bawang merah agar kita hanya mendapatkan harta karunnya, bukan bahayanya. Ini adalah rangkuman praktis yang bisa langsung kita terapkan di dapur sehari-hari untuk kesehatan jangka panjang dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang telah kita bahas. Jika Sobat Sehat tetap ingin mendapatkan manfaat alisin dari BLW ANG Menta, kuncinya adalah dosis dan cara penyajian. Jangan pernah memakannya utuh dalam siung besar, karena itu sangat berisiko bagi lambung. Cara paling bijak adalah dengan mencincangnya hingga sangat halus, lalu ambil dalam jumlah sangat sedikit, misalnya seujung sendok teh. Kemudian, campurkan ke dalam makanan lain yang bisa menjadi penyangga atau pelindung bagi lambung. Misalnya, campurkan ke dalam sambal matah yang kaya akan minyak kelapa. Aduk bersama sesendok madu, atau taburkan di atas semangkuk soto yang berkuah. Untuk konsumsi harian yang aman dan tetap berkhasiat, cara terbaik adalah dengan memasaknya. Tujuan utama kita memasak bawang merah adalah untuk mencapai dua hal, mengurangi sifat iritatifnya agar ramah di lambung dan pada saat yang sama, mempertahankan sebanyak mungkin nutrisi berharganya. Menumisnya dengan sedikit minyak sehat seperti minyak kelapa atau minyak zaitun menggunakan api sedang
adalah jalan tengah yang sempurna. Panas yang tidak berlebihan akan melunakkan senyawa sulfur yang keras, namun justru membantu melepaskan ikatan quercetin dari serat bawang, sehingga membuatnya lebih mudah diserap oleh tubuh. Kuncinya, cukup tumis hingga layu dan harum. Jangan sampai gosong. Tentu saja, semua manfaat ini dimulai dari pemilihan bahan baku yang baik. Pilihlah siung bawang yang terasa kerah, padat, dan kulit arinya kering sempurna. Hindari yang sudah bertunas atau memiliki bagian yang lembek. Untuk penyimpanannya, ingatlah bahwa bawang merah butuh sirkulasi udara. Simpanlah di tempat yang sejuk, kering, dan gelap dalam keranjang terbuka, bukan di dalam kulkas atau kantong plastik tertutup. Pada akhirnya, aturan emasnya adalah moderasi dan konsultasi. Sebagai bumbu masakan sehari-hari dalam jumlah wajar, bawang merah sangat menyehatkan. Namun, jika Anda ingin menggunakannya untuk tujuan terapi dalam jumlah banyak, atau jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan resep dokter terutama pengencer darah, konsultasi dengan dokter adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Kesehatan Anda terlalu berharga untuk dipertaruhkan dengan asumsi. Satu tips tambahan yang penting adalah jangan mengupas bawang merah terlalu boros. Kandungan antioksidan quercetin tertinggi justru terdapat pada lapisan-lapisan terluar yang berwarna merah pekat. Saat mengupas, buanglah hanya kulit ari yang paling kering dan tipis saja. Sebisa mungkin, sertakan lapisan-lapisan berdaging yang berwarna paling merah, karena disitulah emasnya tersimpan. Dan untuk membuat proses memasak lebih nyaman, ingat kembali trik mengiris bawang tanpa air mata. Mendinginkannya di kulkas selama 15-30 menit sebelum diiris adalah cara yang sangat efektif. Suhu dingin akan memperlambat pelepasan senyawa sulfur yang mengiritasi mata. Menggunakan pisau yang sangat tajam juga membantu, karena ia memotong sem dengan bersih tanpa banyak mememarka dan melepaskan gas. Dengan semua pengetahuan teknis ini, dari cara memilih hingga cara aman mengonsumsi, kita kini sudah jauh lebih bijak. Sebagai penutup, izinkan saya untuk berbagi beberapa untaian nasihat yang bisa kita jadikan perenungan agar kita tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga secara pola pikir. Pelajaran pertama yang bisa kita petik adalah sebuah prinsip dasar dalam pengobatan. Dosislah yang membedakan antara obat dan racun. Air putih, jika diminum berlebihan bisa menjadi racun. Nasi jika dimakan berlebihan bisa menjadi penyakit. Begitu pula dengan bawang merah. Dalam dosis bumbu, ia adalah obat. Dalam dosis berlebihan, ia bisa menjadi iritan. Kearifan terletak pada kemampuan kita untuk menakar secukupnya. Pelajaran kedua adalah tentang bagaimana kita menyikapi tradisi. Tradisi kerokan bawang merah, misalnya, tidak perlu kita buang mentah-mentah. Nenek moyang kita menemukan manfaatnya melalui pengalaman. Tugas kita sebagai generasi modern adalah menghormati kearifan itu, lalu menyempurnakannya dengan ilmu pengetahuan. Kita tetap menggunakan bawangnya, tetapi kini dengan tambahan minyak pelindung dan tes alergi, membuatnya menjadi lebih aman dan efektif. Dengan demikian, kita sampai pada putusan akhir. Bawang merah tidaklah berbahaya. Ia adalah pusaka dapur yang luar biasa. Yang berbahaya adalah kebiasaan dan cara kita yang keliru dalam menggunakannya. Bahaya itu datang dari ketidaktahuan, dari sikap lebih banyak lebih baik, dan dari kelalaian kita untuk bertanya pada ahlinya saat kita memiliki kondisi medis tertentu. Maka di penghujung perjalanan kita ini, mari kita kumpulkan kembali semua kepingan rahasia yang telah kita bongkar. Kita memulai perjalanan ini dari kekaguman pada bawang merah sebagai harta karun dapur, namun di tengah jalan, kita menemukan adanya jebakan berbahaya dari kebiasaan kita sendiri. Kita telah membongkar bagaimana bawang goreng bisa merusak jantung, bagaimana bawang mentah bisa menyiksa lambung, bagaimana interaksinya dengan obat bisa fatal, dan bagaimana aplikasi luarnya bisa melukai. Namun yang terpenting, kita tidak berhenti pada masalah.
kita menemukan solusi bijak untuk setiap kesalahan, mengubah ketakutan menjadi kewaspadaan, dan mengubah kebiasaan menjadi kearifan. DNGN penghargaan yang baru ini terhadap pusaka kesehatan kita, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sobat Sehat yang telah dengan sabar menyimak informasi penting ini hingga selesai. Semoga kita semua bisa menjadi pengguna bawang merah yang lebih cerdas dan bijaksana. Jika video ini membuka mata Anda, dukungan melalui tombol subscribe dan like akan sangat kami hargai. Dan kami ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar, apa kesalahan konsumsi bawang merah yang paling sering Sobat Sehat lihat di sekitar kita. Mari saling mengingatkan. Tetaplah sehat, tetaplah bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.